Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wijayanti dari kelas 06 SMJE 003 Program Studi Manajemen Keuangan. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan ekonomi daerah. Tujuan pembelajaran dari materi pembangunan ekonomi daerah yaitu terdiri dari 4. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai perekonomian daerah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai indikator ekonomi daerah. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai produk domestik regional bruto. Adapun tujuan pembelajaran materinya yang keempat yaitu dapat mengetahui sumber keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang pengertian pembangunan ekonomi. Adapun pengertian dari pembangunan ekonomi ini itu adalah pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Adapun pengertian perekonomian daerah yaitu perekonomian daerah merupakan proses pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lalu tujuan pembangunan ekonomi daerah yaitu adalah untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut, atau dengan kata lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu terdiri dari 4. Peran yang pertama yaitu sebagai entrepreneur. Entrepreneur artinya pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan bagi usaha kecilnya yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. Adapun peran pemerintah yang kedua sebagai koordinator, yaitu untuk mengkoordinasi, menjelaskan, dan menjamin informasi kepada masyarakat terkait progres atau hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Adapun peran pemerintah yang ketiga sebagai fasilitator, yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wisata daerah. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yang terakhir yaitu sebagai stimulator, yaitu melakukan tindakan-tindakan khusus bagi dunia usaha di mana itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut agar tetap eksis di daerahnya. Lalu ada strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi ini ada 5. Yang pertama yaitu strategi pengembangan fisik. Strategi pengembangan fisik ini untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki dunia usaha daerah. Lalu ada strategi yang kedua, yaitu pengaturan atas tata ruang yang baik, yang dimana untuk merangsang pertumbuhan serta pembangunan ekonomi daerah. Adapun strategi pembangunan ekonomi daerah yang ketiga yaitu pengendalian atas perencanaan dan pembangunan, yaitu untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang keempat itu ada penataan kota.
untuk memperbaiki sarana jalan, serta penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik dari suatu bangunan. Lalu, strategi pembangunan ekonomi daerah yang terakhir yaitu penyediaan infrastruktur. Ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang permasalahan pertama itu ada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang kedua yaitu adanya ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu adanya kurangnya alokasi sumber daya yang memadai dan ketidaktepatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun cara mengatasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah, dari permasalahan yang tadi, cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Cara mengatasinya yang kedua dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan sektor swasta. Lalu cara mengatasi yang ketiga yaitu dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan kualitas perencanaan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Adapun tahap perencanaan dalam pembangunan ekonomi daerah ini yaitu terdiri dari 6. Tahap perencanaan yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, dan analisis kapasitas kelembagaan. Adapun tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang kedua, yaitu pemilihan strategi pembangunan daerah, penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan penyusunan strategi. Lalu tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang ketiga, yaitu pemilihan proyek-proyek pembangunan, identifikasi proyek penilaian, dan viabilitas proyek. Lalu tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang keempat, yaitu pembuatan rencana, tindakan pra-penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif sumber pembiayaan, dan identifikasi struktur proyek. Tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang kelima, yaitu penentuan rincian proyek, pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha, pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program. Lalu, tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terakhir, yaitu persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi penyiapan schedule, implementasi rencana proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targeting dan marketing, aset-aset masyarakat, serta pemasaran kebutuhan keuangan. Terdapat 3 implikasi pokok perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Yang kedua, keterkaitan secara mendasar antar keduanya. Dan yang ketiga, konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya. Yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional. Adapun contoh pembangunan ekonomi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yang kedua diversifikasi ekonomi, yang ketiga peningkatan sumber daya manusia, yang keempat promosi investasi dan kewirausahaan, yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan inovasi, yang keenam peningkatan akses keuangan.
Selanjutnya yaitu ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi merupakan ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Dalam indikator pembangunan ekonomi mengacu pada kumpulan variabel atau ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja ekonomi suatu negara, daerah, atau wilayah. Adapun jenis indikator ekonomi yaitu terdiri dari 3. Jenis indikator yang pertama yaitu menunjukkan perubahan perekonomian di masa depan. Indikator ini berguna untuk prediksi perkembangan ekonomi jangka pendek. Adapun indikator ekonomi yang kedua yaitu indikator lagging. Muncul setelah perekonomian berubah. Digunakan untuk mengkonfirmasi pola tertentu, dapat membuat prediksi ekonomi berdasarkan pola, tetapi tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan ekonomi secara langsung. Jenis indikator ekonomi yang terakhir yaitu ada indikator kebetulan. Indikator kebetulan itu memberikan informasi berharga tentang keadaan perekonomian saat ini di suatu wilayah atau daerah tertentu, karena indikator tersebut terjadi bersamaan dengan perubahan yang ditandainya. Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang digunakan yaitu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi ini mengukur persentase penduduk yang tinggal di kota. Semakin tinggi tingkat urbanisasi, maka semakin baik tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Indikator pembangunan yang ketiga yaitu ada angka tabungan. Angka tabungan ini mengukur jumlah tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi angka tabungan, maka akan semakin baik tingkat pembangunan ekonomi negara. Indikator pembangunan ekonomi yang keempat yaitu indikator pembangunan manusia atau IPM. IPM ini menggambarkan kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Lalu ada inflasi. Inflasi ini untuk mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu negara. Semakin ada tingkat inflasi, maka semakin baik pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu yang terakhir yaitu ada indeks kualitas hidup atau IKH. IKH ini untuk mengukur kualitas hidup masyarakat suatu negara yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Semakin tinggi IKH, semakin baik hasil pembangunan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Indikator ekonomi daerah adalah alat penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Ada beberapa ciri-ciri dari indikator ekonomi daerah. Yang pertama yaitu mengukur kinerja ekonomi. Indikator ekonomi daerah harus dapat mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah, seperti pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan lainnya. Yang kedua, relevan. Indikator harus relevan dengan kondisi ekonomi daerah tersebut. Misalnya, jika daerah tersebut berbasis pertanian, maka indikator seperti produksi pertanian atau pendapatan petani mungkin lebih relevan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Indikator harus dapat dibandingkan baik antar wilayah maupun sepanjang waktu. Ini memungkinkan analisis tren dan perbandingan kinerja antar wilayah. Yang keempat, akurat dan dapat dipercaya. Data yang digunakan untuk menghitung indikator harus akurat dan dapat dipercaya. Ini memastikan bahwa indikator tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang kelima, mudah dipahami. Indikator harus mudah dipahami
oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat umum. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam penggunaan indikator ekonomi daerah, antara lain yang pertama yaitu ketersediaan data. Salah satu masalah utama adalah ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu. Tanpa data yang baik, sulit untuk menghitung indikator ekonomi dengan akurat. Yang kedua yaitu kesulitan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data di tingkat daerah bisa menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah yang luas atau sulit dijangkau. Yang ketiga, kesulitan dalam interpretasi. Indikator ekonomi bisa sulit untuk diinterpretasikan dan bisa menyesatkan jika tidak dipahami dengan benar. Misalnya, pertumbuhan PDRB yang tinggi mungkin tampak positif, tetapi jika disebabkan oleh peningkatan utang atau pengeluaran yang tidak berkelanjutan, ini bisa menjadi masalah. Yang keempat, kurangnya standarisasi. Ada kurangnya standarisasi dalam perhitungan dan penggunaan indikator ekonomi di tingkat daerah yang bisa membuat sulit untuk membandingkan kinerja antar daerah. Yang kelima, fokus pada pertumbuhan jangka pendek. Banyak indikator ekonomi cenderung fokus pada pertumbuhan jangka pendek dan mengabaikan faktor-faktor penting jangka panjang, seperti keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Adapun produk domestik regional bruto, produk domestik regional bruto ini merupakan jumlah nilai tambah barang jasa yang dihasilkan atas seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu, dan biasanya 1 tahun. Adapun harga perhitungan produk domestik regional bruto yaitu terdiri dari 2. Yang pertama ada harga berlaku. Perhitungan produk domestik regional bruto harga berlaku yaitu adalah merupakan nilai tambah barang jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun-tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada harga konstan, yaitu adalah harga yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun-tahun tertentu sebagai tahun dasar. Adapun pendekatan penghitungan produk domestik regional bruto yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan pengeluaran, menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan yayasan sosial, serta pembentukan modal dan ekspor. Lalu yang terakhir ada metode alokasi. Metode ini yang digunakan jika data suatu unit produksi pada suatu daerah tidak tersedia. Sebuah PDRB yang baik biasanya memiliki beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, yaitu pertumbuhan positif. PDRB yang baik biasanya menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi wilayah tersebut sedang berkembang dan menciptakan lebih banyak nilai tambah. Yang kedua, yaitu seimbang antara sektor. PDRB yang baik juga mencerminkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Jika sektor ekonomi mendominasi PDRB, maka ekonomi wilayah tersebut
mungkin rentan terhadap guncangan di sektor tersebut. Yang ketiga, tingkat pengangguran rendah. PDRB yang tinggi biasanya diiringi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi wilayah tersebut mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, yaitu distribusi pendapatan yang adil. PDRB yang baik juga mencerminkan distribusi pendapatan yang adil di antara penduduk. Jika PDRB tinggi tetapi distribusi pendapatannya tidak merata, maka ini bisa menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang kelima yaitu berkelanjutan. PDRB yang baik adalah yang berkelanjutan, yaitu mampu dipertahankan dari waktu ke waktu tanpa merusak lingkungan atau menguras sumber daya alam. Beberapa sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi PDRB suatu wilayah. Yang pertama, yaitu sektor pertanian. Sektor ini mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jika sektor ini berkembang, maka PDRB wilayah tersebut akan meningkat. Sektor yang kedua yaitu sektor industri. Sektor ini mencakup industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi. Pertumbuhan di sektor ini dapat meningkatkan PDRB. Yang ketiga yaitu sektor jasa. Sektor ini mencakup perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa lainnya. Sektor ini seringkali menjadi penopang utama PDRB di wilayah perkotaan. Yang keempat, sektor pemerintahan. Sektor ini mencakup kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Meski tidak langsung menghasilkan produk, sektor ini berkontribusi pada PDRB melalui pengeluaran dan investasi. Yang terakhir yaitu sektor energi. Sektor ini mencakup produksi dan distribusi energi, seperti listrik dan gas. Sektor ini penting untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Dan perlu diingat bahwa setiap wilayah mungkin memiliki sektor-sektor dominan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pada sumber daya dan keahlian yang dimilikinya. Misalnya, pada wilayah yang kaya sumber daya alam, mungkin memiliki sektor pertambangan yang kuat, sementara wilayah perkotaan mungkin didominasi oleh sektor jasa. Adapun ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari 5. Ruang lingkup keuangan daerah yang pertama yaitu ada pajak daerah, yang kedua ada retribusi, yang ketiga ada pendapatan dan pengeluaran daerah, yang keempat ada kekayaan daerah, dan yang kelima ada aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Lalu ada prinsip keuangan daerah. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua transparansi. Transparansi dan kejujuran merupakan prinsip penting dalam prinsip keuangan daerah. Prinsip transparansi berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan terbuka. Adapun prinsip kejujuran berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan dengan jujur dan adil. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas pada prinsip keuangan daerah adalah suatu pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Yang keempat, value of money. Value of money atau nilai waktu uang adalah salah satu konsep pokok keuangan bahwa sejumlah uang lebih bernilai saat ini daripada jumlah uang yang sama pada masa depan karena potensi pendapatannya. Dan yang kelima, partisipatif.
Lalu ada sumber pendapatan keuangan daerah, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuannya untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, sisi anggaran daerah. Sisa anggaran daerah atau sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Yang keempat, dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Yang kelima, hasil penjualan kekayaan daerah. Dan yang terakhir yaitu pendapatan daerah lain yang sah. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber keuangan daerah. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Daerah bisa meningkatkan PAD dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, dan mengejar potensi pajak yang belum teroptimalkan. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Daerah bisa meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah seperti tanah dan bangunan melalui penjualan, sewa, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, mencari hibah dan dana bantuan. Daerah bisa mencari hibah dan dana bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah asing, atau organisasi internasional. Namun, daerah harus bisa membuat proposal yang baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah atau bantuan. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi anggaran. Daerah bisa meningkatkan sumber keuangan daerah dengan cara mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Yang kelima, yaitu melakukan pinjaman. Jika memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, daerah bisa melakukan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang keenam, yaitu mendorong investasi. Daerah bisa meningkatkan sumber keuangan dengan mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini bisa meningkatkan PAD dan menciptakan lapangan kerja. Adapun sumber keuangan daerah yang baik biasanya memiliki beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, yaitu berkelanjutan. Sumber keuangan yang baik adalah yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan tidak tergantung pada kondisi ekonomi yang fluktuatif. Yang kedua, diversifikasi. Daerah yang memiliki berbagai sumber pendapatan cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap resiko. Jadi, diversifikasi sumber keuangan daerah
adalah ciri penting. Kemudian yang ketiga, efisien. Sumber keuangan yang baik adalah yang dapat dikelola dengan efisien, yaitu dengan biaya administrasi dan pengumpulan yang minimal. Yang keempat, yaitu adil. Sumber keuangan yang baik juga harus adil, yaitu tidak memberatkan sekelompok orang atau sektor tertentu secara berlebihan. Yang kelima, transparan. Transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan. Yang keenam, fleksibel. Sumber keuangan yang baik harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi daerah. Ada beberapa langkah strategis dalam mengelola sumber keuangan daerah dengan efisien. Yang pertama, yaitu perencanaan anggaran yang baik. Perencanaan anggaran yang baik dan realistis adalah langkah pertama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Ini melibatkan penentuan prioritas pengeluaran dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang kedua, pengumpulan pajak yang efektif. Daerah harus memiliki sistem pengumpulan pajak yang efektif dan efisien. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan dan pelaporan pajak. Yang ketiga, pengawasan dan audit. Pengawasan dan audit yang ketat adalah penting untuk memastikan bahwa dana daerah digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Ini melibatkan publikasi informasi tentang pengeluaran dan pendapatan daerah secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang kelima, pengelolaan aset. Daerah harus mengelola asetnya dengan baik untuk memastikan bahwa mereka memberikan nilai maksimal. Ini bisa melibatkan penjualan, sewa, atau penggunaan aset lainnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Daerah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan daerah dengan efisien. Sekian penjelasan mengenai materi pembangunan ekonomi daerah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.